bagi kita semua. Selamat Hari Sabat. Sahabat terselamat. Sabat Hari Selamat. Selamat tersabat. Sabat Shalom. Salam sahabat. Shalom Sabat. Sahabat salam. Saat ini kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur karena Tuhan itu baik. Amin. Amin. Pada hari Sabat ini saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Judul khotbah pada saat ini adalah Hari Sabat dijadikan untuk manusia. Pembahasan firman Tuhan ini akan saya sampaikan berdasarkan apa yang tertulis dari Alkitab. Mari kita ikuti pembahasannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon supaya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebagai ayat renungan firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus 2 ayat 27. Berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Amin. Amin. Ada satu pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Kenapa kalau Bapak pergi naik motor pakai helm? Untuk apa itu helm? Akhirnya saya coba tanyakan sama Bapak saya, dan dia menjawab bahwa helm itu dibuat sebagai alat pelindung diri angin, debu, dan bila terjadi kecelakaan, kalau kepala dapat terhindar dari benturan keras, dan masih banyak lagi hal yang lain. Saya akhirnya mengerti dari penjelasan itu bahwa helm itu dibuat untuk mengendarai sepeda motor. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ada maksudnya. Sebagai contoh, waktu siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat, kursi untuk orang duduk, rumah tempat tinggal, dan masih banyak lagi hal yang lain. Demikian juga dengan hari Sabat berdasarkan ayat renungan kita dalam Markus 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Saya percaya saudara-saudara adalah manusia. Berarti hari Sabat untuk saudara juga. Jelas ayat ini dikatakan bahwa hari Sabat dijadikan untuk manusia. Hari Sabat di sini berarti hari Sabtu, hari ke-7. Tetapi ada banyak orang yang sudah tidak peduli lagi atau bahkan mengabaikannya. Pertanyaan saya sekarang, siapa di antara kita yang mengaku mengenal Allah? Apa artinya mengenal Allah? Ada yang tahu? Kalau belum, firman Tuhan menjelaskan inti pengenalan akan Allah yang benar adalah bila kita menuruti perintah-perintahnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ada orang yang mengatakan bahwa hari Sabat itu sudah tidak berlaku, hari Sabat itu sudah dipalangkan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Di sekolah, teman-teman sering katakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabatnya orang Advent.
Menjadi pertanyaan sekarang, apakah benar demikian? Apakah hanya orang Advent atau orang Yahudi? Apakah hanya atau orang Yahudi saja manusia? Kalau saudara saat ini mengaku sebagai manusia dan mengenal Yesus Kristus, berarti saudara wajib atau harus menyucikan hari Sabat. Sekali lagi firman Tuhan tegas mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang jatuh berarti tidak menuruti perintah Tuhan. Mereka menuruti perintah Tuhan yang lain atau tidak menyucikan hari Sabat. Selanjutnya, kata perhentian dalam ayat ini berarti hari Sabat, hari ke-7 dalam Ibrani 4 ayat 9 menjelaskannya. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Hari perhentian sama dengan hari Sabat, sama dengan hari ke-7, sama dengan hari Sabtu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak semua dapat diterjemahkan secara tertulis, ada dalam bentuk lambang. Bahkan untuk orang Kristen sekarang ini, kita hanya memerlukan ide atau makna Alkitab. Sebagai contoh, hari Sabat atau hari Sabtu itu disucikan oleh agama Yahudi. Untuk orang Kristen sekarang, kita hanya mengambil maknanya saja. Jadi kita sucikan hari Minggu, hari Minggu, tetapi makna Sabat harus dibuat di hari Minggu. Jika itu benar, mengapa Yesus tidak menjelaskannya di ayat selanjutnya? Yesus tidak Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Yesus Kristus adalah pencipta dan memiliki atau Tuhannya. Hari Sabat atau hari Sabtu. Ingat, kita harus berhati-hati dengan penjelasan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam oleh karena mendengar penjelasan setan. Jelas ayat ini tidak membutuhkan penjelasan teologi. Nah, Yesus sendiri yang mengatakan amin. Setan mengatakan kepada Yesus bahwa dunia ini adalah miliknya. Dalam Matius 4 ayat 9, setan mengatakan dan berkata kepadanya, atau Yesus, semua itu akan kuberikan kepadanya jika engkau sujud menyembah aku. Dari ayat ini kita dapati ada dua penguasa. Pertama, Yesus Kristus, dan yang kedua, setan. Kalau Yesus memiliki hari penyembahan pada hari Sabat, maka setan juga akan memiliki hari penyembahannya sendiri.
Hari Sabat dijadikan untuk melindungi manusia dari bentuk penyembahan berhala atau ala lain. Hari Sabat juga dijadikan agar manusia mengetahui bahwa manusia adalah ciptaan dan bukan Tuhan. Sebagai kesimpulan, renungan kita saat ini adalah segala sesuatu telah diciptakan Tuhan itu ada maksudnya dan tujuan tersendiri, termasuk juga hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Jika kita adalah manusia ciptaan Allah, adalah suatu kewajiban bagi kita penyembahan Yesus pada hari Sabat, karena Dia sudah jadikan hari itu sebagai hari penyembahan dan bukan hari yang lain. Untuk mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, kami mohon agar Roh Kudus-Mu akan menuntun dan memampukan kami untuk menyembah-Mu pada hari Sabat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.